Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kami hormati segenap takmir Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jami' Baitur Rahman. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini 16 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk beribadah di bulan yang mulia ini. Bulan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, setiap ayat yang kita baca, setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, setiap zikir yang kita ucapkan, setiap niat solehah, setiap rencana baik, dan semua amal ibadah lahiriah batiniyah diberkahi oleh Allah Ta'ala di bulan suci ini dan diterima sebagai amal yang besar di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rizal tadi, pada pagi hari ini kita akan membaca atau mempelajari hadis yang ke-6 dari kitab yang mulia, kitab yang kecil tapi memiliki manfaat yang luar biasa, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dan kami mohon izin Bapak Ibu, kami menyampaikan materi ini dengan materi yang sama di pertemuan terakhir kita di pembahasan ini. Nopo sampun kesupen ya. Ya, jadi kita akan membaca ulang, dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyelesaikan apa yang ada berupa faidah atau pelajaran-pelajaran di kitab di hadis ini, ya. Dan kami ambilkan faedahnya atau pelajarannya dari kitab Ad-Durarus Saniyah, ya, bisyarhi bi fawaidi al-arba'in an-nawawiyah karya Syekh Profesor Dr. Bandar Al-Abdallah. Baik, kita bacakan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Dan di antara perkara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang masih rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui hakikat dari perkara rancu tersebut oleh kebanyakan manusia.
Faman ittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati menjauhi perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang hukumnya masih tidak diketahui apakah halal atau haram, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Namun barang siapa yang masuk melakukan perkara yang hukumnya syubhat, belum jelas status halal haramnya, dia sejatinya sudah masuk pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana penggembala yang sedang menggembala di sekitar daerah larangan, bukan desa larangan ya. Paham maksudnya? Daerah larangan itu seperti kerajaan. Raja itu kan punya daerah yang tidak boleh dilewati oleh sembarang orang. Nah, ini yang namanya daerah apa? Larangan atau daerah terlarang. Nah, ada penggembala yang menggembala di sekitar daerah tersebut. Yushiku an yarta'a fihi. Ya, dia masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Tadinya enggak niat, tapi karena dekat akhirnya masuk ke situ, ya. Ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut adalah hati. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang kami bacakan tadi memiliki kedudukan yang spesial. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah fadilah, ada fadilah Quran, ada keutamaan Al-Quran, di dalam hadis juga ada fadilahnya. Di antara fadilah yang disebutkan oleh para ulama adalah seorang ulama yaitu Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ajma'al ulama ala 'idami waqa'i hadzal hadis. Para ulama bersepakat akan keagungan hadis tadi wa kathrati fawaidihi, dan banyaknya faidah-faidah yang ada di dalam hadis ini. Wa annahu ahadul ahadits allati 'alaiha midarul Islam. Dan hadis tadi yang kita bacakan tentang halal haram dan mutasyabih merupakan salah satu di antara hadis-hadis yang bersifat global. Artinya seluruh hukum Islam itu kembali ke hadis ini. Seluruh hukum Islam kalau diruntut dan dicermati kembali, ya, pembahasannya pada hadis tadi. Baik, ini poin yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disebutkan di dalam hadis ini kan perkara apa? Halal dan haram.
Halal niku sudah jelas napa dereng? Sudah jelas. Yang haram sudah jelas? Sudah jelas. Ya. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Kalau sifatnya halal, konsekuensinya napa? Kalau kita memiliki sesuatu yang halal, maka sikap kita apa? Melakukannya, menikmatinya, atau menjauhinya. Menikmatinya, melakukannya. Ya. Kalau sifatnya haram bagaimana? Ya. Konsekuensinya kita jauhi, kita tinggalkan, ya. Dan kita tidak menikmatinya. Ya. Dan perkara halal haram itu merupakan salah satu bukti ketauhidan seseorang. Bukti apa? Ketauhidan seseorang. Di mana perkara halal haram ini sebetulnya sudah dijelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an. Perkara halal haram ini sudah jelas. Dan di antara bukti keimanan seseorang adalah mengikuti apa yang dihukumkan oleh Allah. Ya. Tidak boleh seseorang itu mengatakan sesuatu halal padahal apa? Haram, dan tidak boleh mengatakan haram untuk sesuatu yang sifatnya halal. Dan ini kesalahan Bapak Ibu. Kesalahan besar. Kalau ada orang mengharamkan sesuatu yang sifatnya apa? Halal, begitu pula sebaliknya menghalalkan sesuatu yang sifatnya haram. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dijadikan apa? Orang-orang non-muslim mereka menyembah rohbaniyah, ya. Menyembah pendeta-pendeta mereka, ya. Terus Rasulullah ditanya, apa maksud menyembah pendeta-pendeta mereka, ya. Atau dalam Al-Quran kami lupa, apa maksudnya menyembah para pendeta? Dikatakan apa? Maksud daripada menyembah para pendeta adalah pengikutnya mengikuti fatwa para pendeta untuk sesuatu yang haram, tapi kata pendeta apa? Halal. Begitu pula sebaliknya, mengikuti fatwa mereka yang mereka mengatakan haram padahal sesuatu itu halal. Apakah menyembah kepada aturan seperti ini hanya berlaku untuk pendeta saja? Kiai aman boten? Kiai, ustadz, gus, syekh itu bisa enggak memiliki posisi seperti pendeta? Bisa. Kapan? Kalau menyalahi aturannya Allah. Kalau sampai ada seorang yang diulamakan mengatakan haram sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, dan kok ada orang muslim yang mengikuti fatwa salah tersebut, maka seorang muslim sudah menjadi penyembah kepada ulama itu. Apakah terjadi Bapak Ibu? Wonten boten? Contohnya? Monggo. Katanya ada. Sekarang contohnya gimana? Ada enggak, Bu? Insya Allah boten ya. Tapi sayangnya ada. Kalau menyentuh lawan jenis niku ibu-ibu, kalau tang lagi Bu, menyentuh lawan jenis niku halal apa haram? Menyentuh lawan jenis bukan mahram, boleh ndak? Ibu-ibu, bapak-bapak milerian. Boleh napa mboten Bu? Ndak boleh ya. Bapak-bapak setuju mboten? Berarti ndak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Niki sepakat mboten? Saya stop.
Pas badan ngesep berarti hati-hati nggih. Ya. Ya, sebagian yang orang-orang yang diulamakan itu kepada santrinya itu penak banget. Wong jelas-jelas santrine ke udah apa-apane kon apa? Gampang jaluk napa? Salaman. Maka enggak aneh kok ada kasus tindakan yang keji terjadi di dalam lingkungan apa? Lingkungan atau lembaga yang bersifat Islami. Ya karena itu efek buruk daripada menghalalkan sesuatu yang sifatnya apa? Haram. Terjerumus kepada perkara yang lebih haram lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyinggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat At-Tahrim ayat 1 kata Allah, "Ya ayyuhan nabi," wahai nabi. An-nabi di sini adalah Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu dengan tujuan kamu mendapatkan keridhaan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niki Rasulullah ditegur Bapak Ibu. Rasulullah ditegur sebabnya napa? Sebabnya Rasulullah menjadikan madu itu haram untuk dirinya. Menjadikan apa? Madu haram untuk dirinya. Madu benar-benar madu nggih. Sanes madu yang diimpikan kita. Paham maksudnya? Ini benar-benar madu yang dari apa? Lebah. Ya. Rasulullah mengharamkan madu. Kemudian dengan sebab tersebut turunlah surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri ditegur langsung oleh Allah karena apa? Mengharamkan sesuatu yang sifatnya halal. Baik. Kemudian Bapak Ibu disebutkan dalam hadis tadi bahwa selain halal dan haram ada apa? Sesuatu yang hukumnya masih rancu, entah halal apa haram. Ini Allah sengaja buatan Bapak Ibu. Sengaja ndak Allah adanya sesuatu yang belum jelas hukumnya Allah sengaja buatan. Sengaja. Kok bisa Allah bikin seperti itu? Ternyata hikmahnya adalah supaya menjadi ujian bagi kita. Supados napa? Jadi ujian. Siapa di antara kita yang benar-benar beriman? Ya. Tadi dikatakan dalam hadis kalau menemui perkara yang masih syubhat, langkah yang kita ambil napa? Meninggalkan, menjauhi. Ya. Tidak napa? Tidak melakukannya. Ya. Kalau Bapak Ibu dereng ngertos napa perkara niki, oke sih panganannya halal apa haram, maka jangan ambil kesimpulan halal iki. Ya. Kalau misalkan memang ada sebab yang membuat kita ragu. Contoh, Bapak Ibu diberi daging dari orang non muslim yang biasa dikenal makan babi, maaf. Terus diberi Bapak Ibu. Kira-kira timbul pertanyaan buatan? Timbul pertanyaan kan? Kita daging apa gitu kan ya? Kita belum tahu kepastiannya apakah ini daging babi atau bukan. Maka ketika kasus ini terjadi, langkah yang kita ambil apa? Meninggalkannya supaya tidak masuk ke dalam perkara yang haram. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, perkara yang syubhat ini kadang juga terjadi di antara para ulama, ya. Manakala para ulama
kok menfatwakan sesuatu ini boleh, ulama lain mengatakan apa? Tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan kunut itu sunnah, sementara kita mengikuti kunut itu sunnah badan. Tadi nggak subuhan nggak kunut. Niki laras badan niki sih. Subuhan lo kunut biasanya pergi kunut badan. Potong doko ragu. Kita katakan sebagian saudara kita kunut subuh karena mereka meyakini itu adalah ab'adnya sholat, sehingga kalau nggak kunut subuh sujud sahwi. Tapi kita tidak berpendapat, tidak mengikuti pendapat itu. Nah terus gimana ini? Ada dua pendapat yang apa? Bertentangan. Sikap kita bagaimana? Nah, tapi sebelum menunjukkan sikap, perlu kita ketahui bahwa para ulama ketika berbeda pendapat itu bukan sembarangan, bukan tanpa menimbang, ya. Banyak sebab sehingga banyak pendapat ulama yang bertentangan. Di antaranya yang pertama, barangkali ada dalil yang sebagian ulama sudah ketemu, sebagian yang lainnya belum ketemu. Yang pertama apa? Bisa jadi ada dalil yang sudah ditemukan oleh satu ulama, ternyata di ulama yang lain belum sampai, atau sudah sampai dalilnya, sama-sama sudah sampai, tapi dalam menilai dalil itu atau kita katakan istimbatnya itu berbeda. Seperti Imam Syafi'i kan mendapatkan hadis tentang apa? Kunut. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, juga tahu hadis itu. Tapi ternyata penilaian dari dua ulama ini berbeda. Sehingga sama Imam Syafi'i, kunut subuh itu harus dilakukan, sama Imam Ahmad bin Hanbal, kunut subuh tidak perlu. Ya. Baik. Nah, kita bagaimana Bapak Ibu? Kita orang awam yang tidak bisa berposisi dan melakukan sikap seperti para ulama itu, kewajibannya adalah taklid. Napa? Taklid. Wajib taklid kepada ulama-ulama yang kita anggap memang menjadi rujukan bagi kita. Dan akhirnya timbul sikap. Sikapnya adalah berdasar pada fatwa para ulama itu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis ini Rasulullah kan mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui hakikat perkara syubhat itu oleh kebanyakan manusia, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ahli ilmu itu memiliki kelebihan. Napa? Ahli ilmu memiliki napa? Kelebihan. Di sini Rasulullah katakan katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu enggak tahu. Berarti lebih akeh napa lebih semending? Sing orang ngerti niku lebih akeh napa lebih semending? Lebih akeh, langkung kata. Di antara yang banyak-banyak itu ternyata ada orang-orang sedikit yang tahu hakikat dari perkara yang rancu itu. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama itu memiliki kedudukan di tengah manusia. Mereka memiliki hal positif yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Baik. Kemudian poin selanjutnya Bapak Ibu, solusi manakala kita mendapatkan perkara yang tadi yang rancu, solusinya bagaimana? Bapak Ibu mendapat suatu undangan, mendapat suatu makanan, pemberian, tapi kita tidak tahu apakah ini halal apa haram. Sikapnya bagaimana? Nah, ini harus kita tegaskan nggih, karena ini berhubungan dengan halal haram. Pertanyaannya dipahami nggih? Kalau kita mendapatkan hal yang kita nggak tahu hukumnya, entah berupa perbuatan yang harus kita lakukan, atau pakaian yang kita pakai, atau makanan minuman yang kita konsumsi, solusinya dan sikap kita bagaimana?
Jawab tegas coba. Nah, gitu jelas nih. Tinggalkan. Apa? Tinggalkan. Jangan sampai kita berpikir kayane halal tapi anak apa? Kayane utawi napa? Deyan utawi napa? Jarkune. Tidak ada seperti itu, ya. Jadi agama Islam ini halal haram itu sikap itu harus didasarkan pada keyakinan. Kalau belum yakin, ibadah kita nggak sah, nggak diterima sama Allah. Aku sholat apa? Kayane kok sholat subuh, loh kok kayane? Kamu udah buka puasa, kayane sih uwis. Kayane ini nggak masuk dalam agama kita. Maka dari itu karena rancu itu kok nggak jelas, sehingga di dalam hati kita nggak ada keyakinan apakah ini halal apa haram, maka lebih baik diapakan? Ditinggalkan. Apakah cuma kita meninggalkannya? Sebetulnya ada perintah lanjutan. Kalau kita belum tahu hukumnya halal haram, wajib atau haram, maka tugas kita adalah mencari tahu. Kenapa? Mencari tahu, cari ilmunya sampai jelas apakah ini halal atau haram. Nah, perintah untuk menjaga diri disebutkan oleh sebuah hadis, dalam sebuah hadis disebutkan la yakmulu imanul mar'i, tidak sempurna keimanan seseorang hatta yada'a ma la ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan perkara yang kira-kira tidak apa-apa untuk dilakukan, hadaran mimma bihi ba'sun, sebagai kehati-hatian supaya dia apa? Tidak masuk pada perkara yang dilarang. Ya, sikap kita, hati-hati kita, kehati-hatian kita merupakan bentuk kesempurnaan iman kita. Ya, bentuk apa? Kesempurnaan iman kita. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tadi nun sewu Ustaz, jam berapa? 55, 20 menit lagi nih. Kemudian kata Syekh penulis kitab Al-Minhaj Ar-Rabbaniyah, Syekh Shalih Fauzan, terkait dengan sikap sebagian kita manakala menemukan fatwa tentang satu perbuatan, satu kasus, apakah ini dibolehkan atau tidak. Kita dengar kabar, belum ada keyakinan ini perkaranya boleh, tapi kita juga dengar kabar-kabar bahwa ini perkara dilarang. Kesalahan yang terjadi yang disinggung oleh beliau adalah bermudah-mudahan untuk melakukannya dengan alasan logika kan khilaf, masih ada apa? Khilaf para ulama. Karena ada khilaf para ulama, aku berani melakukannya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Al-Minhaj Ar-Rabbaniyah, sikap seperti ini merupakan kesalahan. Apa? Kesalahan. Karena sikapnya itu menunjukkan dirinya tidak berhati-hati dari perkara yang syubhat. Kapan syubhat hilang? Manakala kita sudah punya keyakinan apakah ini diperintahkan atau tidak. Saya ingin menyinggung masalah rokok, boleh enggak? Siapa yang di sini masih merokok? Masih ada? So what gitu ya? Ya monggo ya satu-satu ya masing-masing. Tapi yang kami ingin singgung itu bukan hukumnya gitu, tapi sikap oknum yang kita kenal sebagai ustadz, ya, dia itu apa? Merokok dan di kajiannya dibuka apa? Sowat gitu loh. Nah ini mengajak apa? Mengajak masuk kepada subhat.
Karena dia itu mengajarkan supaya apa? Supaya karena ada khilaf lakukan saja gitu loh. Paham Bapak Ibu? Saya nggak bahas masalah hukum rokok nih. Ini bukan saya sedang mengajak subhat noten ya, tapi silahkan cari dengan baik, cari mendetail sedetail-detailnya. Allah itu menghalalkan yang thayyib ya dan mengharamkan yang khabith. Kira-kira rokok itu banyak thayyibnya apa khabithnya? Silahkan dipikir ulang. Ya, alhamdulillah saya nggak merokok ya. Baik. Ini sebagai apa? Salah satu bentuk dari mengajak pada syubhat. Dan ini salah. Ini salah melakukan perkara yang belum tentu jelas hukumnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, di sini Rasulullah SAW menunjukkan metode pembelajaran, yaitu Rasulullah memberi contoh, memberi apa? Contoh, analogi. Manakala Rasulullah mengatakan tentang halal haram dan subhat, Rasulullah memberi contoh seakan-akan atau seperti apa tadi? Seperti orang yang mengembala kambing berada di sekitar daerah terlarang. Yushiku an yarta'a fihi. Ya, akhirnya dia masuk dan hampir saja masuk ke dalam daerah tersebut. Ya, di sini ustadz, bu guru, pak guru termasuk saya nih. Itu di dalam hadis itu banyak metode belajar atau pembelajaran dari Nabi. Ya. Dan banyak hadis yang bisa kita ambil sebagai metode belajar kita mengajar kepada orang lain, terutama apa? Anak-anak. Dan ini sebagai catatan bagi kita, bagi yang masih menggunakan metode barat. Sekarang kan ada yang mengatakan metode pembelajaran paling bagus itu mana? Polandia. Berkiblat kemana? Polandia. Padahal kita punya Nabi. Katanya Nabi kan uswatun hasanah kita. Kenapa enggak kita berkiblat kepada Rasulullah SAW dalam metode belajar kita? Tinggal dipelajari hadis-hadis tentang hal tersebut. Baik, kita lanjut. Rasulullah SAW di dalam hadis ini mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ini kayak apa? Kayak pindah materi ini. Kan lagi bahas apa? Halal, haram, subhat, kemudian bahas tentang analogi tentang hal tersebut. Kok tiba-tiba Rasulullah menyebutkan masalah hati? Berarti di sini ada korelasi. Ada apa? Korelasi, hubungan antara halal haram subhat dengan keadaan hati seseorang ya. Apa korelasinya? Ya. Korelasinya adalah seseorang melakukan perkara yang halal dan melakukan perkara yang haram itu diawali dengan hatinya. Diawali dengan apa? Hatinya. Dan kata Nabi SAW, jika hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika rusak hati, maka rusak pula seluruh tubuh. Dan ini menunjukkan silahul zahir dalilun ala silahil batin. Baiknya lahiriah, baiknya apa? Baiknya lahiriah itu tanda akan baiknya hati. Paham Bapak Ibu? Saya ulangi nggih. Di sini disebutkan inna salahul zahir, sesungguhnya baiknya zahir kita, baiknya anggota badan kita, dalilun sebagai bukti
ala salahil batin. Bukti bahwa hati kita sudah baik. Pernah dengar mboten Bapak Ibu tentang kalimat kerudungi hati dulu baru kerudungi kepala? Pernah dengar enggak? Aku kue urungan kayak ini aku jilbaban urungan pantes loh. Asih akeh maksiate. Kok disit lah ngenteni atine nyong tadak ya. Nunggu kapan kira-kira kalau prinsipnya seperti itu? Ya lama ya. Jadi kalau seseorang sudah pengen baik ya, kalau seseorang sudah pengen baik itu ndak ada istilahnya munafik. Sebagian pemuda mereka itu enggak pede kalau pakai baju koko, kalau pakai sarung, kalau pakai peci. Yang wanita kalau pakai kerudung. Sudah pakai kerudung pun sebagian mereka masih ingin memperlihatkan lekukan tubuhnya. Soleh. Ya, Masya Allah. Ini kan sesuatu yang kurang pede gitu loh. Dan kita juga Bapak Ibu, kita juga nggak boleh menghukumi orang yang penampilannya bagus. Tidak boleh menghukumi orang yang sudah penampilannya bagus dengan keadaan sesungguhnya apa yang ada di hatinya. Paham maksud saya? Jadi kita itu dituntut untuk menilai lahiriah seseorang saja. Kita tidak disuruh menilai apa yang ada di hati manusia, kecuali kalau memang orang tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan yang buruk. Contoh, saya kasih contoh nyata teman-teman ini. Contoh korupsi dana haji. Kalau sudah terbukti, datang ke kita sholat dengan pakaian muslimnya, tapi terbukti sudah melakukan korupsi dana haji, kita bisa nggak menilai hatinya? Menilai perbuatan buruknya bisa nggak? Bisa. Perbuatan buruknya apa tadi? Korupsi. Ya. Dan kita tidak menetapkan kaidah ini ke orang yang sudah dikenal keburukannya. Ya. Maka kalau ada dosa di antara kita melakukan dosa besar misalkan, tidak perlu disampaikan, nggak perlu diutarakan. Kenapa nggak perlu? Karena di antara dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah mujahirin. Sanes mujahidin ya, tapi mujahirin pakai ro, mujahir dari kata jahar yang artinya mengumumkan. Dosa sudah ditutupi rapat sama Allah, kok diapakan? Diceritakan, bangga dengan dosanya. Oh ini ngalamat apa? Ngalamat dosane ora diampuni sama Allah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian poin yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang terakhir ya. Karena hati kita itu membawa baik buruk di dalam jasad kita, maka sebagai seorang muslim kita harus memiliki prioritas penting di dalam memperbaiki hati kita. Ya, saya ulangi, karena hati itu memiliki pengaruh di dalam lahiriah kita, maka bagi kita wajib menjadikan baiknya hati sebagai prioritas kita. Apakah kita sudah sering memprioritaskan lahiriah kita untuk terlihat baik? Sering buatan?
Sering boten? Sering. Contohnya arep kondangan, apa arep nganggo kaos partai? Kan boten ya. Pakai baju yang bagus gitu. Mungkin pakai batik ya. Atau sandal yang jangan jepitan bolong ya. Pakai peci, rambutnya aja awet-awetan gitu kan ya. Terus sing ibu-ibu apa Bu? Kalau kondangan pripun? Pupuran, livenan ya, cari jilbab yang bagus gitu kan. Itu sudah biasa kita lakukan. Tapi coba, berapa kali kita melihat keadaan hati kita? Berapa persentase melihat keadaan baiknya hati kita dengan keadaan lahiriah kita? Berapa persen untuk keduanya? Lahir berapa persen Pak kira-kira Pak? Lebih besar apa lebih kecil biasanya? Lebih besar. Kok tahu? Kadang itu hati kan, ya naudzubillah min dzalik, ya nastaghfirullahaladzim. Melihat orang berangkat pagi ke masjid, iki bocok kayak wong rajin temen, apa ngapa sih? Kan sudah mengotori hati kita. Atau imamnya bacanya surat An-Naba satu full, ayat full. Doke jon imamnya pamer, kan sudah mulai kan. Tadi imamnya nggih boten nggih. Atau yang lainnya, ya atau yang lainnya. Dan terkait dengan hal ini, kita kan sedang berada di bulan suci Ramadan nggih. Nah, sekarang saya tanya Bapak, masih terkait hati. Di sini jamaahnya semakin maju napa istiqomah? Maju ngarep katanya. Jujur masyaallah. Ya, ada satu ungkapan bagus terkait dengan keistiqomahan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-istiqomatu istiqomatul qalbi. Keistiqomahan yang hakiki adalah istiqomahnya hati. Paham Bapak Ibu? Keistiqomahan hakiki, keistiqomahan sejati adalah istiqomahnya hati. Bagaimana maksudnya? Kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, sebetulnya perkataan beliau ini juga bisa diterapkan selepas bulan Ramadan. Kalau kita lihat dalam bulan suci Ramadan, keistiqomahan hati kita begini kasusnya. Awal Ramadan, kira-kira apa harapan kita? Awal Ramadan pengennya kan target gitu, langsung bikin list. Hari 1 berapa juz, hari 2 berapa juz, hari 3 target juz berapa gitu kan. Terus bangun jam berapa sholat malam, sedekah pirang ewu sedina, dan seterusnya. Sampai sini, sampai hari ke-15 kemarin, kok ada iklan nastar murah, ada iklan kacang asin murah, ada iklan apa maling kelambi murah. Nah ini kan sudah istiqomahnya masih ada nggak itu? Mas maringnya ini mulai iklan bentuk KB kan. Nah di sini hati kita sedang diuji. Kalau orang yang istiqomah, kalau hatinya istiqomah di bulan suci Ramadan, melihat iklan-iklan yang terkait dengan lebaran itu murah, mereka anggap iklan-iklan ini sama dengan yang lainnya. Istiqomahnya orang itu dalam bulan Ramadan, semakin hari keagungan Allah semakin besar. Semakin hari rasa harap supaya ibadahnya diterima semakin besar. Semakin hari semakin habis bulan Ramadan, hatinya itu semakin semangat untuk meraih ampunan dan ridha Allah. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya tadi, semakin habis bulan Ramadan, semakin dia berencana untuk belanja. Semakin habis bulan Ramadan, semakin dia berencana untuk membeli A, B, C, D sampai Z. Kalau perlu A1, B1, dan kalau perlu A2 dan seterusnya.
Maaf, tapi bukan berarti kita nggak perlu mempersiapkan bulan Lebaran nih. Tapi maksud kami adalah hendaknya kalau kita sudah tahu bahwa bulan suci Ramadan itu semakin kesini semakin habis, hendaknya jangan sampai sesuatu yang ma'dud, sesuatu yang bisa terhitung dan sedikit ini pergi tanpa bekas. Ini kan Bapak Ibu maem sesuatu yang enak, semakin habis, semakin dikoredi, napa dibuang. Nah itu bukan mangas nih. Maksudnya itu sampai seketik pun itu spesial, kan begitu nih. Dan bulan suci Ramadannya bisa kita analogikan demikian. Semakin sedikit, ini waktu saya tersisa sedikit, ya, begitu nih. Dan ini maksudnya adalah istiqomahkan hati kita dengan hal tersebut. Kita harus sadar semakin kesini semakin Ramadan habis, harusnya hati kita semakin besarkan hati kita untuk mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah, berharap kepada Allah. Kalau perlu intensitas ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan kita tambah. Sekarang hari keberapa? 16 ya. 4 hari lagi likuran. Rencanakan itu, maksimalkan di situ. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa istiqomah sampai sampai akhir bulan Ramadan dan sampai seterusnya hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu yang kami hormati, kajian pagi hari ini membahas tentang halal, haram, syubhat. Sikap kita manakala menemukan hal yang halal apa? Kita lakukan, kita nikmati, kita gunakan. Kalau sesuatu yang haram, jelas haramnya kita tinggalkan. Tapi kalau perkaranya syubhat, rancu, belum tahu halal haramnya, sikap kita lakukan apa? Tinggalkan sebagai bentuk aman. Dan kemudian ya, di dalam hadis juga diakhiri bahwa seseorang bisa teguh dalam menjaga hal tersebut, teguh dalam menjaga keharaman sehingga dia menjauhinya, dan dia hanya mencukupkan diri dengan kehalalan, dan dia bisa bersikap menjauhi perkara yang syubhat. Diawali dengan apa? Dengan hatinya. Dengan apa? Hatinya. Karena hati adalah penentu bagaimana baiknya lahiriah dan buruknya lahiriah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan diridhoinya. Allahumma amin. Sudah cukup Ustaz? Baik, sepertinya sudah cukup waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat bagi kita semuanya.